أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdullah Eha Mahwa, yang kami hormati pula Bapak Dr. Abbas Toha selaku Dewan Pembina Pak ya dari Masyumi, serta yang tidak kurang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan juga umatnya, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya yang insyaallah akan selalu istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, supaya tidak berpanjang kalam, mungkin saya di sini sebagai protokol Masyumi untuk reborn kembali. Inilah waktunya membangunkan raksasa yang tidur. Kita bangunkan sleeping giant, insyaallah. Mari sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita simak pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Mikail Marasatisi. Kepada beliau kami persilakan. Tanggal 18 Agustus 1947, status pernikahan menikah dengan jumlah anak 4 orang, alamat Jalan Haji Kimah nomor 38 Rawadenok di Depok. Riwayat pendidikan S3 UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian sementara ini beliau beraktivitas sebagai dosen pasca sarjana Universitas Bina Insan di Lubuk Linggau. Kemudian riwayat organisasi Ketua Umum PBHMI tahun 1979 sampai 1981 dan Presidium Majelis Nasional KAHMI tahun 2000 sampai 2005. Dan sudah tidak asing lagi bagi kita, beliau pernah menjabat di KPK juga. Ya, alhamdulillah bersama kita adalah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai tokoh bangsa kita saat ini. Dan untuk singkat saja, bahwasanya Masyumi itu dahulu kala memang salah satu partai Muslim yang disegani oleh, terutama di awalnya itu disegani oleh pemerintahan Belanda dan juga Jepang. Di awalnya dulu Masyumi diawali dengan dibentuknya federasi beberapa ormas-ormas Islam yang tergabung dalam, di sini tadi ada tertulis MAIA, Majelis Islam MIAI ya, Majelis Islam A'la Indonesia, yaitu dibentuk kurang lebih tanggal 18 sampai 21 September tahun 37. Dan kemudian Jepang melihat bahwasanya potensi umat Islam ketika itu, ketika dilarang untuk untuk menyembah matahari susah, akhirnya malah diakomodir, kemudian dibentuklah Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yaitu tahun
tanggal 24 Oktober tahun 1943. Untuk lebih jelasnya lagi dan lebih lengkapnya, insya Allah akan dibawakan langsung oleh pelaku sejarah kita, tokoh bangsa kita, yaitu Bapak Dr. Haji Abdullah Yahya Anwar. Mari kita simak penjelasan beliau. Kepada Bapak Dr. Haji Abdullah Yahya Anwar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsiran sadaqal ajib. Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak henti-henti kita menyampaikan rasa syukur puji dan puji kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat memuja dalam satu forum daurah Masyumi Kota Depok. Daurah ini adalah satu tahapan ketika orang mau mengenal Masyumi. Tapi kalau mau jadi pengurus atau kader Masyumi, maka mereka harus mengikuti beberapa tahapan perkaderan yang disebut dengan mustawa 1, mustawa 2, mustawa 3. Dan antara mustawa 1, mustawa 2, mustawa 3 ada holaka. Ada kalau mustawa 1 1 pekan, mustawa 2 2 pekan, mustawa 3 1 bulan. Kemudian antara mustawa 1 mustawa 2 ada holaka 3 bulan. 3 bulan seperti itu baru kemudian bisa menjadi pengurus Masyumi dari tingkat paling bawah sampai tingkat atas. Jadi ini adalah perkenalan. Judul saya itu Masyumi 2045, tidak kelihatan yang di atas silau itu. Judulnya itu Masyumi 2045. Tentu saja Anda bertanya 2045 apabila masih hidup atau enggak. Secara teoritis sudah tidak, ya mungkin besok, mungkin pekan depan, mungkin seperti itu. Tapi saya mendapat ilmu dari kakek saya. Kakek saya ketika saya SD kelas 1 atau kelas 2 begitu, saya dibawa kakek saya itu ke kebun, tidak jauh dari rumah kakek, membawa bibit durian, kira-kira 30 cm gitu, menanam di kebun. Ketika ditanam, saya tanya, "Kek, ini berapa lama berbuah?" Kata kakek, antara 10 sampai 15 tahun. Durian dulu itu, pohon durian bukan durian seperti sekarang, dulu paling cepat 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Kakek saya waktu itu sudah umur 80 tahun lebih. Beliau panjang. Saya tanya, waktu itu kakek masih hidup? Dia bilang, kakek tanam ini bukan untuk kakek, tapi untuk kamu, cucu. Konsep dari kakek saya itu saya bawa, saya laksanakan. Ketika baik saya di KPKP, di KPK, di di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, itu saya gunakan pendekatan itu, pendekatan jangka panjang. Kenapa? Karena kita buat sesuatu bukan untuk kita nikmati, tapi untuk generasi-generasi mendatang. Kenapa saya ambil angka 2045? Karena 2045 itu adalah tahun emas Indonesia, 100 tahun umur Indonesia. 1945, 2045, jadi tahun emas. Yang kedua ada hadis, kata Rasulullah, setiap 100 tahun Allah mengirim seorang mujahid. Allah mengirim seorang mujahid. Itu harapan kita, karena kita negara Islam terbesar di dunia, 270 juta penduduk, katakanlah 250 juta atau 200 juta saja, itu terbesar di dunia. Kita mengharapkan itu lahir di Indonesia, yang disebut dengan Daulah Islamiyah atau masyarakat Madani atau masyarakat adik makmur yang dididik Allah SWT. Nah itu, maka kemudian masyarakat Madani ini
Tadinya kita berpikir tidak ada kaca supaya terjadi sirkulasi, karena ini COVID-19, supaya sirkulasi. Tapi banyak dampaknya ke sini. Oke, next. Jadi masyarakat madani itu adalah satu masyarakat, suatu komunitas umat Islam yang di dalamnya dilakukan prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan akidah, syariat, dan akhlak menuju ridha Allah SWT. Itu masyarakat madani. Apakah masyarakat madani itu sama dengan civil society? Ada persamaannya, tapi ada perbedaan. Kita biasa dengan civil society, masyarakat sipil. Persamaan antara masyarakat madani dan masyarakat sipil adalah sama-sama masyarakat perkotaan. Kenapa masyarakat perkotaan? Karena madani itu dari kata Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah, kota itu namanya Yathrib. Tapi ketika Rasulullah hijrah, dikasih nama Madinah. Madinah artinya kota. Sehingga masyarakat madani adalah masyarakat Madinah, masyarakat perkotaan. Jadi persamaan antara masyarakat madani dan civil society sama-sama masyarakat perkotaan. Jadi bukan masyarakat tradisional. Masyarakat Islam itu begitu lahir adalah masyarakat modern, bukan masyarakat tradisional. Itu persamaan pertama antara masyarakat madani dengan masyarakat sipil atau civil society. Persamaan kedua, masyarakat madani dan masyarakat sipil adalah masyarakat industri. Jadi masyarakat modern, masyarakat industri. Kenapa? Karena kita mau salat, yang amal ibadah yang pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Dan untuk salat, syaratnya adalah harus kita menutup aurat. Bisa pakai karung, bisa belaju, bisa apa saja. Dan itu adalah proses industri. Dimulai dengan tangan, kemudian dengan kaki, kemudian mesin. Itu adalah proses industri. Itu persamaan kedua masyarakat madani dengan masyarakat sipil atau civil society. Yang ketiga, perbedaan prinsip antara masyarakat madani dengan civil society adalah civil society itu masyarakat yang nafsi-nafsi, lulu, gua-gua. Sedangkan masyarakat madani, masyarakat ukhuwah, silaturahim. Saya datang ke Jakarta tahun 75 akhir. Saya bebas dari penjara di Makassar sebagai mahasiswa yang demonstrasi waktu, kemudian pindah ke Jakarta akhir 75. Saya nginap di sekretariat PBHMI. Ada surat yang harus saya antar ke daerah Menteng Raya. Saya ketuk pintu, keluar. Saya tanya, dia bilang, oh enggak kenal. Saya sebutkan namanya, Bapak kenal orang ini? Enggak. Ketika saya lagi ngobrol dengan dia, tetangga yang sebelah persis buka pintu. Dia tanya, cari siapa mas? Saya sebutkan namanya. Oh itu saya. Coba Anda lihat, tetangga persis. Tidak saling kenal. Itu ciri masyarakat sipil. Dulu gua-gua, nafsi-nafsi. Dalam masyarakat Islam tidak. Dalam masyarakat madani tidak. Pernah Rasulullah menyuruh Aisyah istrinya untuk memasak lauk. Berbanyak-banyak kemudian bagi. Tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, tetangga depan. Selesai kata Rasulullah sudah dibagi semua. Ya, tetangga kanan sudah, tetangga kiri sudah, tetangga belakang sudah, tetangga depan sudah. Tapi kata Aisyah, ada satu rumah yang tidak dibagi. Siapa? Itu rumah Yahudi. Kata Rasulullah, bagikan. Coba Anda lihat, bagikan. Masyarakat Yahudi, orang Yahudi. Jadi semua tetangga dalam Islam itu haknya satu. Apapun agamanya, apapun golongannya, haknya satu. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, haknya satu dari kita, yaitu ketika dia sakit, wajib kita menolong. Ketika dia kelaparan, wajib kita menolong. Ketika anaknya tidak bersekolah karena tidak bisa bayar SPP, wajib kita menolong. Itu hak. Kalau dia muslim, haknya dua. Zakat fitrah, zakat mal, kalau memenuhi persyaratan dapat. Yang non muslim tentu saja tidak mendapat zakat fitrah atau zakat mal. Kalau dia keluarga, maka haknya menjadi tiga. Misalnya ada tetangga sama-sama memenuhi syarat untuk mendapat zakat fitrah atau zakat mal. Tapi satu itu keluarga.
yang satu bukan keluarga, maka yang keluarga mendapat prioritas. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab bagi seluruh anggota keluarga besar kita. Seperti itu. Nah, bahkan kata Rasulullah, kalau kita punya pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, dahannya jatuh ke tetangga rumah sebelah, maka buahnya tidak boleh kita ambil. Buah yang ada di dahan di tetangga itu kanan kiri tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena daunnya itu yang jatuh ke pekarangan, dia yang bersihkan, bukan kita. Kalau ada tetangga punya pohon masuk ke kita, dahannya, maka kita minta ditebang yang dahan itu supaya tidak terjadi fitnah. Tapi kalau dia tidak mau, kata Rasulullah, kita tebang sendiri. Yang penting kita sudah beritahu. Itu konsep dalam Islam masyarakat Madani. Jadi prinsipnya adalah persamaan masyarakat sipil dan masyarakat Madani, tapi perbedaan juga ada. Sehingga dengan begitu, maka kita lihat sesuatu masyarakat disebut masyarakat Madani, pendekatannya 3, pilarnya 3. Pertama pendekatan tauhidiyah, kedua pendekatan sistem, ketiga pendekatan hajat hidup masyarakat, keempat pendekatan kualitas warga masyarakat. Masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, masyarakat Jepang, masyarakat Korea Selatan bisa disebut masyarakat Madani. Karena human needs, human welfare, human interest itu terpenuhi. Tapi karena tidak pendekatan tauhidiyah, pilar pertama, maka dia tidak bisa disebut masyarakat Madani. Baik Eropa, Amerika, Korea Selatan, atau Jepang. Indonesia, mungkin kita bisa masuk masyarakat Madani karena kita sila pertama Pancasila ada ketuhanan Maha Esa. Pasal 25 Undang-Undang 45 ayat 1, negara masyarakat atas ketuhanan yang Maha Esa. Bisa masyarakat Madani. Tapi karena kita tidak memenuhi persyaratan yang kedua, pendekatan sistem, maka tidak bisa. Apalagi yang ketiga, hajat hidup masyarakat jauh. Nah, sehingga begitu, maka untuk disebut masyarakat Madani harus 4 pilar ini terpenuhi. Next. Untuk kita memahami konsep masyarakat Madani, maka harus kita memahami status kita adalah hamba Allah. Mulai dari presiden sampai tukang sampah, sampai pemulung, itu adalah hamba Allah. Tapi fungsi kita adalah khalifah. Ini harus kita pahami. Fungsi kita adalah khalifah. Wa ja'ala rabbuka lil malaikati inna khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika dislah qala inna la ta'lamu dan seterusnya Al-Baqarah 30 sampai 33. Jadi dalam dialog Allah dengan para malaikat dari ayat 30 sampai 33, Allah mengatakan akan aku ciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat mengatakan kenapa diciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi, padahal kami senantiasa bertasbih bersyukur kepadamu. Para Islam Nusantara, para Islam liberal menganggap ayat itu adalah protes dari malaikat kepada Allah. Itu kalau Islam Nusantara atau Islam liberal, itu adalah protes dari malaikat. Padahal kita tahu bahwa malaikat itu tidak pernah protes. Malaikat itu terjadi cuma melaksanakan perintah taat. Yang terjadi di situ adalah tabayun, istilah kita, klarifikasi tabayun. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan yang namanya khalifah itu modelnya seperti apa. Cuma Allah mengatakan akan diciptakan khalifah di bumi. Sementara malaikat sehari-hari memperhatikan jin dengan jin berantem, pertumpahan darah. Ada dinosaur yang itu kemudian saling berbunuh-bunuhan. Maka kemudian malaikat berpikir bahwa khalifah seperti itu, maka kemudian mereka melakukan tabayun, klarifikasi. Asik juga ini. Nah, sudah itu kemudian dalam dialog itu Allah mengatakan kalau kamu benar kepada malaikat, sebutkan nama benda-benda ini. Kata malaikat, tidak ada yang kami tahu kecuali apa yang kamu ajarkan. Pada lain kesempatan Allah memberikan hidayah iradah kepada Adam untuk mengerti tentang ilmu-ilmu yang ada. Maka di depan para malaikat kemudian Allah menanyakan, meminta kepada Adam, coba sebutkan nama benda-benda ini. Maka kemudian Adam kayu, batu dan seterusnya. Dari ayat itu maka kita pahami bahwa
Ilmu di atas bumi ini, ibunya, induk ilmu itu adalah ilmu lingkungan. Ilmu induknya adalah ilmu lingkungan, environment. Itu bisa kita pahami dari hadis Rasulullah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seorang bayi yang baru lahir, agama bapaknya apapun, agama ibunya apapun, dia Islam. Sudah. Sudah. Ya. Seorang bayi yang lahir dari orang Yahudi, dia Islam. Seorang bayi lahir dari seorang Hindu, dia Islam. Seorang bayi lahir dari seorang Buddha, Islam. Fitrah. Kemudian kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pengalaman saya ketika saya di Malaysia, tinggal di rumah kontrakan yang dekat ada pohon-pohon karet banyak. Tetangga saya orang India. Dia punya anak perempuan kecil, di bawah umur daripada anak saya yang bungsu, laki-laki. Karena suaminya pergi kerja, kemudian saya pergi kerja, maka kemudian istri saya dengan kerja di rumah. Maka anaknya itu siapa? Diana, ya, Lady Diana. Main ke tempat seberang. Rumah petak, jadi pintunya sambung gitu. Ketika waktu sholat zuhur atau asar, istri saya sholat, kemudian dia lihat istri saya sholat, maka dia juga kemudian melakukan gerakan sujud gitu. Lantas kemudian waktu saya pulang kantor, istri saya cerita. Terus saya bilang kalau begitu, kalau dia datang ikut, kemudian kasih aja kain tutup dia seperti itu. Sehingga kemudian ketika dia lihat azan di Malaysia TV itu 5 waktu azan seperti itu, maka kemudian di rumahnya itu dia terus lakukan gerakan ruku sujud. Ibunya kaget, ibunya cerita sama istri saya. Lantas kemudian istrinya tanya sama istri saya, ibunya Diana itu, "Kak, di rumah kakak si Diana ikut sholat ya?" Oh, istri saya juga takut nanti dituduh mengislamkan orang. Maka istri saya, enggak, kan dia lihat saya sholat. Ini ilustrasi mau ceritakan bahwa anak itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak-anak pada usia balita dipengaruhi oleh lingkungan. Karena itu maka hadis Nabi tadi, dia lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya jadi dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ketika seorang bayi lahir, maka rawat denok ini bisa datang ke rumahnya. Tapi yang paling bisa kan hanya sekian puluh orang dengan kapasitas ruang. Yang bisa lagi masuk kamar berapa orang. Yang lebih lagi kakek nenek, bapak ibu, kakak apa. Yang paling lagi bapak dan ibu. Yang paling lagi ibunya. Maka perhatikan anak Anda, bayi Anda, wajah yang pertama dicap, wajah yang pertama dikenal itu adalah ibunya. Kenapa? Karena waktu menetek, maka bayi itu menatap wajah ibunya. Wajah ibunya. Maka kemudian itulah karena ibunya yang menetek. Ucapan yang pertama diucapkan itu adalah kata-kata yang sehari-hari didengar. Kalau misalnya di rumah dipanggil bapak, ya akan panggil bapak. Kalau dipanggil ibu, dipanggil ibu. Kalau dipanggil ayah, panggil ayah. Panggil abah, panggil abah. Panggil umi, panggil umi. Kata-kata yang didengar itulah yang kemudian diucapkan. Nah sekarang kita lihat bahwa anak-anak itu kurang mengenal ibunya. Mereka lebih kenal lembu atau sapi atau kerbau. Tidak kerbau, lembu, sapi. Karena yang dikasih nete bukan nete dari ibunya, tapi nete dari susu lembu. Maka anak-anak lebih kenal lembu daripada mengenal ibunya. Ini problem serius. Nah, oleh karena itu maka faktor lingkungan itu yang menentukan. Seperti itu. Maka kemudian kita lihat bahwa dari dialog Allah dengan malaikat dan Nabi Adam itu, kemudian seharusnya yang menjadi khalifah itu adalah malaikat. Seharusnya menurut logika
Yang menjadi khalifah harus malaikat. Karena malaikat tidak ada dosa, tidak ada. Tapi Adam. Kenapa? Karena kalau misalnya Jibril, bos dari malaikat Jibril, menjadi khalifah, lantas kemudian perintah turun wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kemudian Jibril beritahu kepada umatnya, kamu harus saum bulan Ramadan, lagi 1 bulan mau Ramadan. Lantas kemudian orang Rawadena bertanya, saum itu apa Jibril? Ya, tahan lapar, tahan haus, tidak berhubungan dengan istri siang hari dan seterusnya. Nah, kemudian dasar orang Rawadena tanya lagi, lapar itu apa? Kata Jibril, lapar itu adalah dia garu-garu kepala Jibril. Kenapa? Karena Jibril tidak pernah lapar. Malaikat tidak pernah haus. Malaikat tidak pernah makan minum berhubungan suami istri. Maka yang harus itu adalah manusia juga menjadi khalifah. Sehingga dia alami, dia lakukan, dia pengalaman, dia jelaskan seperti itu. Nah, karena itu maka Adam. Dari ayat ini kita tahu bahwa ilmu pengetahuan yang ada di dunia itu langsung diajarkan dari Allah kepada Adam, kemudian kepada manusia. Bukan dari Eropa, bukan dari Barat. Nanti kita akan jelaskan nanti bagaimana ilmu-ilmu yang ada itu dari Adam terus kemudian sampai terakhir pada Quran, dalam Quran melalui Rasulullah. Nah, itulah tanggung jawab dan fungsi sebagai khalifah. Next. Sekarang kita lihat dari pemahaman itu, maka kita lihat bagaimana keberhasilan, kejayaan, kesuksesan Khulafaur Rasyidin. Kita tahu dalam sejarah Islam yang disebut Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Aziz. Cicit dari Umar bin Khattab. Umar bin Aziz dikategorikan termasuk dalam Khulafaur Rasyidin karena dia salah satu khalifah yang sangat adil dan seterusnya. Nah, ternyata kita lihat bahwa kenapa kejayaan mereka? Pertama karena sistem nilai. Sistem nilai yang mereka gunakan itu sama dalam pemahaman, dalam persepsi dan aplikasi dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu dioperasionalkan dalam bentuk akidah dan syariat. Ada yang menambahkan akhlak, silakan saja. Tapi saya cenderung untuk menggunakan dua saja, akidah dan syariat. Kenapa? Karena dalam akidah ada akhlak, dalam syariat ada akhlak. Contoh, ketika kita sholat, Allah Akbar, ini akidah, membesarkan Allah sekali. Maka dunia dengan isinya haram. Ini akhlak. Jadi kalau Allah Akbar, tadi gorengan udah diangkat belum ya? Tidak berakhlak. Allah Akbar, tadi kunci motor simpan di mana? Itu akhlak dalam akidah. Akhlak dalam syariat, ketika sholat, Ustaz, kalau Ustaz tidak pakai baju, pakai sarung saja, sholatnya sah nggak? Sah. Laki-laki fikihnya tutup pusar, tutup lutut, sah. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah. Laki-laki pusar dengan lutut, sah dalam fikih. Tapi tidak berakhlak. Wong kita menghadap Pak RW, Pak RT, kepala desa, Pak Lurah aja dengan pakaian lengkap. Ini menghadap Allah dengan kaos oblong besar. Tidak berakhlak. Jadi akhlak di dalam syariat. Sehingga begitu maka akhlak itu ada pada akidah, akhlak itu ada pada syariat. Tapi kalau mau ditambahkan saja akidah dan akhlak juga tidak apa-apa. Tapi pemahamannya begitu. Bahwa di dalam akidah ada akhlak. Misalnya datang ke tukang yang nujum, ahli nujum, dia ini dan itu tidak berakhlak. Pun semua Allah datang ke ahli nujum seperti itu. Dari akidah dan syariat, maka kemudian manhaj perjuangan dan kehidupan Islam itu mereka sama, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama dimulai dengan akidah, yang kedua hijrah, yang ketiga penyatuan hati, yang keempat masjid, yang kelima pasar, dan yang keenam jihad kita, ya. Jihad kita, bukan jihad biasa, jihad kita. 13 tahun di Mekah, Rasulullah membina akidah di rumah Arqam. 13 tahun. Karena itu kita baca ayat-ayat Makkiyah, ya, khususnya yang dikenal dengan juz amma. Itu ayat-ayat pendek, ayat-ayat pendek. Dan kemudian jelas kalau benar surga, salah neraka.
To the point, sederhana. Akidah. Dari 13 tahun akidah di rumah Arqam itulah lahir khalifah-khalifah, kemudian lahir panglima-panglima perang, lahir gubernur-gubernur, dan mereka kemudian bisa hijrah. Jadi pilar kedua manhaj Rasulullah itu setelah akidah adalah hijrah. Hijrah secara fisik sudah selesai ketika Rasulullah meninggal. Tapi hijrah secara manawi sampai kiamat tetap. Apa hijrah secara manawi? Adalah ketika kita berada pada suasana yang batil, segera pindah ke suasana yang hak. Ketika kita berada pada sistem yang batil, segera pindah kepada sistem yang hak. Ketika kita berada pada organisasi yang batil, segera pindah ke organisasi yang hak. Ketika berada di partai yang batil, segera pindah ke partai yang hak. Ketika berada di kampung yang batil, segera pindah ke kampung yang hak. Mari saya buktikan. Tolong angkat tangan yang asli orang Rawadinok. Tidak ada orang. Tidak ada asli orang Rawadinok. Orang Depok, asli orang Depok. Satu orang dari puluhan orang, satu orang. Jadi sebagian besar ini, 99% ini muhajirin. Orang yang berhijrah dari kampungnya, dari tempatnya dan seterusnya. Hijrah itu diperlukan keberanian. Keberanian itu puncaknya dari akidah. Kenapa? Di Madinah, Yathrib waktu itu tidak tahu apa ada di sana. Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan harta benda, datang karena perintah Allah. Sehingga begitu hijrah secara maknawi adalah proses evaluasi, proses penghisaban. Apa yang kita lakukan 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 pekan yang lalu. Karena itu ketika kita sholat, setelah assalamualaikum, assalamualaikum, disunahkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu adalah proses muhasabah, proses evaluasi. Apa yang kita lakukan sebelum subuh tadi. Nanti zuhur, kita evaluasi apa yang kita lakukan dari subuh sampai zuhur. Ketika sholat asar, kita muhasabah, menghisab, mengevaluasi apa yang kita lakukan zuhur dengan asar. Maghrib juga begitu, isya juga begitu. Sehingga 24 hours minimal 5 kali kita mengevaluasi diri. Oleh karena itu, maka kata Rasulullah, beruntung orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Rugi orang yang hari ini sama dengan kemarin. Celaka orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin. Itu. Jadi proses evaluasi, proses muhasabah itu berjalan terus. Di dalam Riyadhus Shalihin, nanti Bapak itu bisa baca dialog antara malaikat penjaga neraka dengan penghuni neraka. Mereka tanya, kenapa kalian masuk neraka? Kata mereka, kami tidak laksanakan perintah ajaran agama Allah. Kenapa? Kami dilarang oleh pemerintah kami, tidak boleh sholat, tidak ini, tidak semacam. Katakanlah di Uighur. Di Uighur kan begitu, tidak bisa pakai jilbab, tidak bisa sholat dan seterusnya. Kalau di Beijing, ya ada beberapa masjid. Saya datangi pada Beijing. Tapi kalau di Uighur itu memang tidak bisa sama sekali. Nah, itu yang mengakibatkan mereka masuk neraka karena tidak melaksanakan ajaran Islam akibat pemerintahnya. Tapi apa kata malaikat penjaga neraka? Bukankah bumi Allah itu luas? Coba Anda perhatikan. Bukankah bumi Allah itu luas? Artinya bahwa harus pindah. Harus pindah. Pindah kampung, pindah kecamatan, pindah kabupaten, pindah provinsi, pindah negara. Dan saya praktekkan. Ketika 84, kasus Asa Tunggal, saya hijrah ke Malaysia. 15 tahun sampai kemudian lain sesuatu baru saya kembali. Itu kalau kita memahami konsep hijrah. Setelah hijrah, maka kemudian sampai di Madinah, Rasulullah melakukan penyatuan hati, menyatukan hati Ansor dan Muhajirin. Hati. Kenapa hati ini penting? Karena ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu biaya. Perlu biaya nggak ikhlas? Tidak perlu, kan hati. Tapi itu juga yang paling susah dilaksanakan. Sehingga kata Al-Quran, mereka keluarkan sekian banyak duit untuk melaksanakan seminar, konferensi, untuk menyatukan hati umat, tidak bisa. Karena ia menyatukan hati umat dengan Allah.
Nah, sehingga ketika di Madinah, Abraham bin Auf dengan saudara muhajirinnya, saudara ansornya, dia menawarkan kepada bin Auf, saya punya 2 istri, pilih salah satu. Kalau kami suka yang mana, saya ceraikan kemudian nikah. Begitu sampai penyatuan hati sampai kepada istri pun mau dibagi seperti itu. Kata Abraham bin Auf, tidak usah. Tunjukkan saja saya kemana pasar. Nah, dalam sejarah, konglomerat pertama dalam Islam adalah Abraham bin Auf. Jadi penyatuan hati. Setelah penyatuan hati, hati sudah sama, maka pembangunan yang pertama dilakukan Rasul adalah membangun masjid. Masjid. Jadi bangunan pertama adalah masjid. Di Kuba, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, istirahat di Kuba, yang dibangun adalah masjid. Setelah di Madinah, kemudian bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Tapi masjid Rasulullah bukan masjid seperti kita sekarang. Masjid kita sekarang dibuka pintu hanya pada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lainnya itu dikunci. Kenapa dikunci? Kenapa dikunci? Masjid dikunci. Ya? Andre, kenapa masjid dikunci? Kotak amal dan bla bla bla. Apa namanya? Alat pengeras suara dicuri semacam. Nah, kalau masjid seperti begitu, lapor polisi. Polisi dilapor ke polisi. Kenapa polisi dilaporkan? Karena polisi bertanggung jawab. Dalam sistem Indonesia yang bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban masyarakat itu adalah polisi. Jadi Anda lapor polisi ke polisi. Katakanlah kita di sini polsek, nah, polsek. Maka kita lapor polsek ini ke Polres. Nah, saya lapor polsek ke Polres karena masjid saya kecurian ini. Tugas polisi adalah menjaga ketertiban, keamanan. Masjid pada Rasulullah, zaman Rasulullah dan sampai zaman Khulafaur Rasyidin, pertama adalah kantor kepala negara. Masjid adalah kantor kepala negara. Karena Rasulullah itu adalah kepala negara. Bukti Rasulullah itu kepala negara bukan hanya Nabi dan Rasul, karena orang Yahudi punya masalah, orang Nasrani punya masalah, orang Badui punya masalah, datang ke Nabi melaporkan. Dan Nabi menyelesaikan. Jadi masjid itu kantor kepala negara. Yang kedua, masjid itu juga sekolah. Karena sesudah selesai sholat, kemudian Rasulullah silakan. Kemudian Rasulullah mengajar tausiah seperti itu. Jadi sekolah. Yang ketiga, masjid itu juga adalah KUA kalau sekarang, atau kantor Mahkamah Agung, atau kantor hakim. Karena ada persoalan suami istri, maka dilaporkan ke Nabi. Nabi selesaikan di masjid. Di pekarangan masjid itu ada latihan perang para pemuda laki-laki, memanah, naik kuda, kemudian yang di bawah itu apa namanya? Gulan. Nabi itu beberapa kali mengalahkan para sahabat, jago gulat Rasulullah. Di samping masjid lagi ada poliklinik, tempat orang korban dari peperangan diobati dan seterusnya. Yang terakhir, fungsi masjid pada zaman Rasul adalah tempat penginapan bagi musafir. Ini yang penting. Masjid adalah penginapan bagi musafir. Nah, Anda bisa nggak tidur di masjid di Indonesia? Dimarahi. Saya pernah tidur di masjid di Hong Kong. Kenapa? Karena waktu itu saya dari Korea Selatan, Jepang, terus kembali. Saya tidak perasan bahwa tiket yang diurus oleh travel itu transit di Hong Kong itu nginap. Tapi waktu kembali tidak nginap di hotel, tapi transit. Jadi saya datang ke hotel yang waktu saya berangkat ke Korea itu, datang ternyata
tidak ada nama saya dan penuh. Mungkin waktu itu musim apa namanya? Musim apa? Sehingga penuh di lobi itu penuh tas-tas. Aduh, saya pikir tidur di mana? Saya buka apa namanya? Booklet hotel itu, saya lihat, saya cari ada masjid di Hongkong. Saya panggil taksi di pinggir kota Hongkong, pinggir, gelap-gelap, sampai supir taksi itu nggak mau masuk lagi di situ. Saya tanya dia, masjid di sebelah mana? Sebelah sana. Saya jalan kurang lebih setengah kilo begitu sampai di masjid. Masjidnya memang tidak dikunci, ditutup tapi tidak dikunci. Saya tidur di situ. Kemudian subuh bangun, imamnya orang India, kemudian dia ajan, kemudian dia juga imam, dan saat berjamaah dengan dia, sudah itu dia ajak saya ke rumah dia sebelah itu, sarapan pagi di situ sama-sama dia. Baru kemudian saya naik taksi kembali ke hotel, baru barang saya tinggal situ di hotel. Artinya bahwa masjid itu memang tempat nginap para musafir. Nah itu, jadi fungsi masjid. Sebelum itu, para sahabat itu sudah merasa bahwa orang-orang kafir Quraisy ini harus dilawan, harus diperangi, karena masih diganggu umat Islam terus. Tapi Rasulullah tidak benar. Yang Rasulullah perintahkan adalah membangun pasar. Jadi institusi manhaj perjuangan Rasulullah, perjuangan Khulafaur Rasyidin 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah pasar. Waktu itu di Madinah ada pasar, tapi punya orang Yahudi, di mana berlaku hukum riba, artinya pakai riba, menekan pembeli, menjual barang rusak dan seterusnya. Maka Rasulullah perintahkan buka pasar. Ini yang jarang dikuasai atau diketahui, disadari oleh para kiai, para ustadz, para mubalik, bahwa pasar itu adalah sunnah Nabi. Pasar itu adalah sunnah Nabi. Bung Hatta tamatan pendidikan Belanda, tapi bapaknya kiai dan orang Padang. Maka kemudian memasukkan dalam pasal 33 Undang-Undang 45 koperasi, karena koperasi itu adalah sistem Islam. Kenapa di pasar Madinah Rasulullah itu, misalnya pintu masuk itu, maka kemudian mbak itu dulu di situ, maka pasti pelanggan mesti sama mbak, gitu. Karena mesti di pintu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, kemudian mbak bilang, maaf jangan beli lagi sama saya, beli sama tetangga itu karena belum ada data orang beli. Datang 1, 5, 10, maaf jangan lagi beli saya, beli sama saya. Sistem koperasi Islam. Sehingga dengan begitu, maka kemudian itulah asbabul urutnya lahir pasal 33 Undang-Undang 45 koperasi. Tapi koperasi kita sekarang tidak menjalankan fungsi koperasi seperti pada pasar Rasulullah itu, seperti demikian. Nah, itulah yang kemudian ekonomi kita menjadi berantakan karena MNC, multinational corporation, itu bukan sistem Islam, itu sistem Yahudi internasional. Dalam Islam tidak ada free market, tidak ada pasar bebas dalam Islam. Rasulullah melarang membeli barang di jalan, larang. Beli dari penjualnya di kebun, di rumahnya, atau beli di pasar. Tidak boleh beli di jalan. Kenapa? Kalau beli jalan, maka penjual itu rugi, pembeli rugi. Harga di sini 150 rupiah, 150.000. Maka apa namanya yang tukang itu? Makelar atau calo atau apalah itu. Maka dia beli dengan 125. Maka penjual, produsen rugi 25.000. Tapi dia jual di sana 175. Ya seharusnya kalau yang punya langsung dia jual 150, tapi makelar dia jual 175. Jadi pemilik itu juga rugi, pembeli juga rugi, seperti itu. Karena itu maka Rasul melarang membeli barang di jalan, langsung di pokoknya atau di pasar. Nah, jadi sebelum saya lupa, saya Ketua Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Jadi sebelum saya lupa, cobalah mulai dari sekarang jangan belanja di mall, jangan belanja di supermarket.
belanjalah di tetangga. Kalau tetangga kita itu tidak punya bahan yang cukup produksi, ya kita hubungi petani, nelayan, datang ke situ. Kalau juga tidak ada, minimal Anda belanja di pasar tradisional. Karena kalau pasar tradisional masih mayoritas pribumi, masih mayoritas muslim kuliner. Untuk itu sebelum saya lupa, ini 1 bulan lagi insya Allah Ramadan, maka ketika zakat fitrah, belilah di tetangga beras. Ada 270 juta penduduk Indonesia. Katakan 200 juta yang bayar zakat fitrah. 200 juta kali 2,5, 3,5 liter. Itu berapa miliar? Yang selama ini puluhan tahun kita kasih ke mereka. Kenapa kita tidak kasih kepada sesama kita? Yang pedagang muslim, pengusaha muslim. Ini yang harus untuk memperbaiki kondisi ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi pasar. Setelah pasar baru perintah kita perang Badar. Kenapa perang Badar setelah infrastruktur? Karena bagaimana mau perang kalau akidahnya tidak kokoh? Bagaimana mau perang kalau akidahnya tidak jelas? Bagaimana mau perang kalau tidak menyatu hati? Sampai dalam riwayat-riwayat peperangan itu, ketika di padang pasir, ada yang sudah seperti sekarat, minta haus, dikasih air, botol begitu dipegang, temannya itu air dikasih seperti itu. Penyatuan hati. Nah, maka itulah manhaj dari perjuangan Khulafaur Rasyidin sehingga mereka berhasil dan 7 abad kita menguasai dunia. Sekarang Eropa, Amerika baru 5 abad, kita 7 abad setelah jatuh Turki. Next. Terus. Oke. Sekarang doktor saya manajemen SDM. Karena itu saya menggunakan pendekatan SWOT. SWOT itu adalah apa? Singkatan. Apa ini? Pertama, strength, kekuatan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Yang ketiga, opportunities, peluang. Yang keempat ada threats, tantangan. Dengan kita memahami ini, maka kita akan bisa memperbaiki. Pertama, keluarga kita, kemudian organisasi di mana kita berada, di partai di mana kita berada, kita perbaiki. Strength, kekuatan. Kelihatan slide pertama itu? Kelihatan nggak? Silawi. Gambar apa itu? Superman. Kekuatannya luar biasa. Tapi Superman itu harus berdasarkan sistem. Islam itu sistem. Ada yang punya mobil pribadi? Oh, ini punya mobil pribadi. Mobilnya apa? Innova. Berapa harga waktu beli? 310. Bensinnya biasa bensin apa? Betul lain. Berapa ribu? 7.000 ya? Oke. Tadi harga mobil 300 ya? 300 juta. Bensin, pertanyaan saya, kalau 7.000 itu tidak dimasukkan ke dalam yang 300 juta, jalan nggak mobil itu? Nggak. Ada yang punya mobil Mercy? Ya, hayal punya mobil Mercy. Berapa 1M minimal ya? Maka bensinnya adalah Pertamax kan? Pertamax itu 10.000 ya? 9.000 Pertamax. Nah, pertanyaan saya yang 9.000 kalau tidak dimasukkan ke 1M itu jalan nggak 1M? Nggak jalan kan? Sistem. Kalau misalnya ada satu mur bau dari mobil itu lepas, waktu itu mobil bisa jalan nggak? Bisa.
Tapi perhatikan, baik time, baik proses. Sehari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba. Karena satu bot itu lepas, kemudian dia membuat renggang itu bergerak, kemudian mempengaruhi dan seterusnya sehingga bisa mogok di tengah jalan. Itu sistem. Kita zuhur di sini jam berapa? Rawadeno, ya? 12:06. Pertanyaan saya, kalau jam 12:05 boleh azan nggak? Ya. Hah? Nah, belum. 12:05, boleh nggak? Belum. Harus tepat 12. Nah, itu sistem. Islam itu sistem. Sehingga begitu maka Superman itu dia menggunakan sistem. Sistem itulah bagaimana didesain sehingga kemudian terjadilah seperti Superman dengan sistem teknologi dan seterusnya. Yang kedua, weakness. Oh, nggak kelihatan ya. Ini apa namanya? Orang kaki 5 ya? Ya, kaki 5. Ya, orang miskin. Maka kemudian dampaknya keluarganya ya susah. Jadi kata Rasulullah, fakir dekat dengan kafir. Fakir dekat dengan kafir. Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, NTB. 4 provinsi yang menjadi daerah kristenisasi. Saya ulangi, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan NTB. Kalau orang dengar Sumatera Barat itu Kristen, kan aneh kan? Tapi hari ini sudah ada orang Sumatera Barat yang Kristen. Kalau Anda dengar orang Aceh Kristen, aneh. Tapi sekarang sudah ada. Kalau Jawa Barat, NTB, biasalah. Tapi yang 2 daerahnya dianggap itu tidak mungkin. Orang Aceh atau orang Sumatera Barat itu Kristen. Tapi itu sudah ada. Ya, sudah banyak, bahkan banyak katanya. Nah, jadi bahkan sudah ada gereja seperti itu. Nah, karena fakir itu dekat dengan kafir. Nah, oleh karena itu maka kelemahan ini harus, dan insya Allah nanti dalam program Masyumi kita akan jelaskan bagaimana untuk menghindari kefakiran itu sehingga kita menjadi kafir. Opportunity. Waduh, nggak kelihatan ya. Mas, itu gambar slide itu opportunity itu gambar apa itu? Hah? Iya. Hah? Penalti. Tendangan penalti. Tendangan penalti itu 9,99% masuk kan? Gol karena jaraknya. Tapi coba Mas lihat akhirnya. Masuk nggak? Tidak masuk. Penjaganya bisa menangkap. Artinya peluang yang dipunya umat Islam sejak merdeka sampai sekarang itu selalu lepas. Selalu lepas. Menurut teori logika, mulai dari Tuku Umar, Cirik Turuk, Panglima Polen, kemudian Sumatera Barat, ya Panglima Polen ya, kemudian Jawa Barat, Hidayatullah, kemudian Diponegoro, Antasari, Hasanuddin, Babullah, Patipura, semua Islam. Semua Islam. Dari tim 9 yang menyusun Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, cuma 1 yang Nasrani. Namanya Maramis. 8 orang Muslim, 4 nasionalis, 4 ulama. Lepas. Begitu juga ketika Orde Baru, Orde Lama jatuh, Orde Baru lepas. Orde Baru jatuh, Reformasi juga lepas. Jadi peluang itu selalu lepas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah nanti 2024 itu peluang itu ada lagi? Kita lihat nanti. Kalau saya pribadi tidak ingin 2024 ada pemilu, ya. Tidak ada pilpres. Diharapkan sebelum 2024 terjadi perubahan. Tapi itu bergantung dari kita seperti itu. Tapi kalau ada pemilu, maka apakah masih siap atau tidak? Kita lihat. Fritz, tantangan. Slide pertama itu apa? Pelari. Dia merasa dia luar biasa hebat. Lari 100 meter, lari maraton. Tapi bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda hebat kalau Anda lari sendirian?
Tidak bisa. Anda merasa hebat kalau lari dalam pertandingan, ada lawan, ada saingan, baru kemudian merasa Anda hebat. Nah, oleh karena itu maka tantangan yang ada itu harus kita ubah menjadi peluang. Tantangan yang ada itu harus kita ubah menjadi kesempatan untuk kita manfaatkan. Maka diperlukan teknik-teknik tertentu agar supaya tantangan yang ada menjadi peluang buat kita. Misalnya COVID-19 ini tantangan. Coba Anda sebutkan buat saya, tidak usah hadis daif, hadis mungkar saja. Kalau Anda tahu hadis mungkar yang mengatakan bahwa sholat itu berjarak, sholat berjarak. Enggak usah hadis daif, hadis mungkar saja. Ada enggak hadis mungkar mengatakan sholat berjamaah harus berjarak? Tidak ada. Hadis mungkar saja tidak ada. Apalagi hadis dhaif, apalagi hadis sahih. Tidak ada. Tapi kita lihat di mana-mana masjid sebagian besar. Tapi kalau di tempat saya Rawadono, alhamdulillah tidak pernah masjid tutup. Ramadan apa Jumat semacam kemudian tetap. Ini persoalan akidah. Akidahnya apa? Karena Anda menganggap Anda meninggal karena COVID-19. Ini akidah. Kalau orang meninggal karena sakit, dokter dan perawat tidak meninggal. Karena dia yang paling tahu tentang ilmu kesehatan. Kalau orang belum meninggal, bukan karena dia sehat, belum waktunya. Jadi orang meninggal karena waktunya sudah sampai. Kalau belum meninggal karena waktunya belum sampai. Kalau saya pakai ini, bukan karena saya takut sama COVID-19, tapi nanti panitia di kriminalisasi melanggar protokol kesehatan. Sehingga begitu maka HRS itu dikenakan 50 juta cash bayar. Sudah itu kemudian ditangkap lagi, dipenjarakan lagi. Oh, anak Pak Lurah waktu pilkada di Solo tidak apa-apa. Pilkada mantunya Pak Lurah di Medan luar biasa. Atau Imlek kemarin di daerah Pantai Indah itu tidak apa-apa. Yang dilakukan cuma disegel tempat, tapi yang lain tidak. Nah, jadi kebijakan itu berada pada penguasa. Ketika Anda punya senjata, Anda bisa gunakan senjata itu untuk apa saja. Mau tusuk ke bawah, terus Anda punya kekuasaan. Tidak tusuk ke atas, ya Anda punya kekuasaan. Nah, oleh karena itu maka apa yang saya katakan ini tantang menjadi peluang adalah orang-orang Islam Muslimah tidak perlu lagi takut dituduh teroris kalau pakai hijab. Iya kan? Anda kalau pakai hijab tidak lagi khawatir dituduh teroris ini, radikal ini. Karena memang pakai masker. Atau misalnya, wah, sombongnya tidak mau salaman laki perempuan. Ya memang Islam begitu, laki perempuan bukan mahram, tidak salaman seperti. Apalagi cipika-cipiki seperti itu. Nah, itu kan kita gunakan sebagai kesempatan untuk melaksanakan ajaran Islam. Tantangan ini menjadi peluang. Coba, kalau Anda ambil dulu dengan betul, ya, kan itu kan. Itu kan. Ada seorang Arab, dia sakit kepala seperti migrain semacam itu, sampai bertahun-tahun berobat di mana tidak. Terakhir kemudian dia ke Eropa, diobati. Terus dia bilang, dokter bilang, loh, Anda kan orang Arab. Iya, kenapa? Kalau orang Arab itu orang Islam. Iya, orang Islam kan ambil wudu, maksudnya itu. Maka itu selesai. Dia malu sendiri. Ini orang Arab. Jadi wudu yang benar, karena COVID-19 kan masuk di sini, kemudian di mata. Jadi kalau misalnya, pernah nggak begitu? Nah, menurut sunnah gimana? Ya, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah ketika bersin?
Karena bersin itu ada tanda kuman penyakit itu ditolak oleh tubuh kita. Dia masuk, ditolak, maka kita bersin. Maka alhamdulillah. Itu saintisnya Islam itu. Ketika lewat tenggorokan, batuk. Kalau batuk dahak, maka dahaknya harus dibuang. Kemudian masuk ke dalam perut, maka mulai pertama terjadi pertempuran. Maka kemudian tentara kita keluar. Kalau tentara kita kuat, maka kemudian kita tidak kena sakit. Tapi kalau tentara kita kalah, maka kita jadi sakit. Nah, orang yang masuk rumah sakit COVID-19 itu tidak diobati. Dikasih minum telur setengah matang setiap pagi, kemudian minum susu, kemudian buah dan seterusnya, jam 9, jam 10 berjemur di panas, kemudian olahraga dan seterusnya. Karena yang disebut imunitas itu ada imunitas fisik, ada imunitas psikis. Imunitas fisik itu adalah 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Makanan minum. Orang dari Depok, orang Rawadeno, itu kan makanannya banyak, itu kan buah apa? Buah belimbing dan buah jambu. Jambu itu vitamin C yang tertinggi. Di semua jenis buah, jambu itu vitamin C yang tertinggi. Dan imunitas kita salah satu adalah vitamin C. Seperti itu. Dimakan langsung seperti itu. Kemudian itu imunitas fisik. Imunitas psikis itu adalah sholat, ngaji, zikir, maksudnya itu imunitas psikis. Sehingga dengan begitu maka kalau kita punya imunitas fisik dan imunitas psikis, maka insya Allah kita ambil angka persentase. Orang yang rajin ke masjid yang meninggal dengan orang yang tidak ke masjid, dokter apa segala macam, berapa persen persentasenya? Sangat kecil. Tapi yang prinsipnya bahwa kalau dia rajin ke masjid kemudian meninggal bukan karena COVID-19, memang waktunya sudah sampai. Ini soal akidah seperti itu. Nah, jadi itu contoh tentang bagaimana tantangan itu kita gunakan seperti itu. Misalnya, sekarang COVID-19, anak-anak harus belajar di rumah. Maka kita gunakan sebagai peluang bahwa pendidikan yang terbaik itu ada pendidikan rumah. Pendidikan terbaik itu ada pendidikan rumah. Paling tidak untuk anak SD itu di rumah. Itu fondasi. Nanti kalau sudah SMP barulah bisa masuk rumah. Tapi kalau SD yang baik adalah di rumah. Problemnya adalah ibu-ibu ini kerja. Ibu-ibu ini sibuk, nggak bisa ngajar matematik, nggak bisa apa, pusingnya segala macam. Nah, maaf ibu-ibu, saya tidak melarang ibu kerja, tapi kerja perempuan yang paling diridhoi, cocok dan fitrah perempuan itu pertama adalah guru, dosen, dokter, perawat. 4 pekerjaan ini yang cocok dengan fitrah perempuan. Guru, dosen, dokter, perawat. Kenapa dokter? Karena istri kita harus berhubungan dengan dokter perempuan, bukan dokter laki-laki. Perawat perempuan, bukan perawat laki-laki yang bukan mahram seperti itu. Sehingga demikian bisa menyelamatkan. Ada satu survei beberapa waktu yang lalu, 3 lembaga survei Jakarta, Jogja, Surabaya. Itu menemukan bahwa 52% anak SMP, SMU putri di seluruh Indonesia tidak gadis lagi. Seulangi, 52% anak SMP, SMU putri di seluruh Indonesia tidak gadis lagi. 57% mereka akses situs porno. Di Jakarta, di warnet, disurvei pagi hari ketika tukang OB itu membersihkan lantai, karpet, ada air mani di atas karpet. Kenapa ada air mani di atas karpet? Karena pasangan muda-mudi datang ke warnet, dia buka laptop, dia buka Google, kemudian dia praktekkan situ. Kan di warnet itu kan sekat-sekat ya, sekat. Yang petugas kan di luar seperti itu. Jadi praktekkan situ. Tapi yang paling dahsyat ini temuan, tempat yang paling aman untuk melakukan hubungan seks bukan suami istri, bukan di hotel, bukan di penginapan, tapi di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Ini amaran buat ibu-ibu, di rumah sendiri. Kenapa? Karena suami kerja, istri kerja, abang sekolah,
kakak sekolah, adik sekolah, maka kemudian. Demi Allah, saya lihat di TV sendiri beberapa waktu lalu seorang ibu membacakan SMS dari seorang perempuan. Bunyinya begini, kepada pacar, ayo ke rumah, kita ML, sudah lama kita tidak ML, nyokap dengan bokap tidak di rumah. Ini bahasa Betawi, orang-orang Betawi. Nyokap tahu kan? Ya, nyokap bokap. Seperti itu. Perempuan yang minta ML itu make love, melakukan hubungan seks. Sehingga dengan begitu maka ini problem serius. Problem serius. Bagaimana tantangan-tantangan ini kita menjadikan sebagai peluang sehingga ibu-ibu bisa kerja di rumah. Apa misalnya? Selain tadi guru, dokter, perawat, punya kepakaran apa? Di rumah atau di sebelah rumah, buka apa saja. Ke warung, kalau pendidikannya apa, kerja tangan, dia buka. Atau apa saja. Sehingga begitu maka bisa mengontrol anak-anak ketika suami pulang, ada istri dan seterusnya. Nah, ini yang nanti kita akan bicara kalau ada kesempatan tentang yang disebut keluarga sakinah. Nah, itu tantangan. Sehingga COVID-19 itu kita manfaatkan menjadi peluang. Dia tantangan tapi jadi peluang. Sehingga melaksanakan syariat Islam, insya Allah. Wudu yang benar, sholat yang benar, konsumsi yang halal, konsumsi yang bergizi, halal thayyibah, insya Allah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk itu maka kita lihat bagaimana eksistensi kerajaan Islam. Jam 10, break dulu. Berapa menit? 15 menit? Ya? 15 menit? Oke, silakan. Break 15 menit. Mungkin mau yang apa? Silakan. Pertama kita lihat dari soal kerajaan Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada masa kehalifan Utsman bin Affan tahun 674. Jadi jangan Anda percaya dengan buku sejarah bahwa Islam datang ke Indonesia itu dari Gujarat. Itu periode keberapa? Itu adalah yang dimotori oleh Snow-Konokorone. Snow-Konokorone di dalam bukunya itu bagaimana menyimpangkan pemahaman Islam Indonesia. Sedangkan Islam itu datang langsung dari Medina pada zaman Khalifah Utsman, kemudian datang langsung ke Aceh. Dari Aceh kemudian ke Banten, Banten kemudian ke Maluku, baru ke sini. Nah, akhirnya kemudian datang lagi pedagang-pedagang Islam dari Arab Saudi, berdagang sambil mendakwakan Islam. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada pusat rempah-rempah, khususnya di Maluku. Karena itu maka Maluku itu ada nama Arab, dia diberikan oleh Arab. Maluku Al-Malik, Pulau Raja-Raja, Anggun, seperti itu. Dan kemudian penduduk aslinya di Maluku itu bahasa Arab, alif huruf, alif huruf pertama, huruf kepala, jadi penduduk asli, alif huruf. Nah, sehingga kemudian kalau Anda mau tahu orang Arab itu ada di Aceh, ada di Maluku, ada di Ternate, dan beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Jakarta itu daerah Tanah Abang sana. Komunitas-komunitas Arab itu dari sana seperti itu. Nah, dari perjalanan itu maka kemudian kita lihat bahwa Kesultanan